Tak lama lagi pertandingan antara Jepang melawan Indonesia akan berlangsung. Laga yang sebelumnya dianggap biasa-biasa saja tersebut kini statusnya berubah. Karena pertemuan itu dianggap sebagai penentu nasib kedua tim. Jepang tentu lebih diunggulkan dibanding Indonesia. Namun meski diunggulkan, Jepang tetap harus mewaspadai Indonesia. Karena bisa saja skuad asuhan Sinteyong tersebut mampu tampil mengejutkan di laga nanti. Dan untuk itu inilah beberapa pembahasan menjelang pertemuan antara Jepang melawan Indonesia. Ya, sebelum ajang Piala Asia berlangsung, banyak pengamat sepak bola memprediksi siapakah tim yang akan lolos ke babak 16 besar. Salah satu grup yang mendapatkan sorotan dari para pengamat adalah grup D, di mana dalam grup tersebut dihuni oleh 4 tim dengan kekuatan berbeda-beda, seperti Jepang, Irak, Vietnam, hingga Indonesia. Para pengamat kemudian memprediksi jika Jepang dan Irak adalah 2 tim yang akan dengan mudah lolos ke babak selanjutnya. Sementara Vietnam harus menunggu nasibnya, apakah bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik atau tidak. Itu berarti para pengamat memprediksi jika Indonesia akan tersingkir di grup tersebut. Tapi tunggu, prediksi dari pengamat itu ternyata salah besar. Karena saat ini kondisinya berbanding terbalik. Irak yang sebelumnya menjadi unggulan kedua tiba-tiba mampu mengalahkan Jepang dengan skor 2-1. Kemenangan yang membuat singa Mesopotamia tersebut secara otomatis lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup. Sementara Jepang harus menentukan nasib mereka di pertandingan terakhir. Di pertemuan lain, Vietnam yang sebelumnya diunggulkan secara mengejutkan dikalahkan oleh Indonesia. Kekalahan yang membuat Nguyen dan kawan-kawan harus angkat koper terlebih dahulu di ajang Piala Asia tahun ini. Ya, jika seandainya nanti Vietnam menang melawan Irak, hasil itu tidak akan berarti apa-apa karena mereka kalah head-to-head dengan Indonesia dan Jepang. Jika melihat situasi seperti itu, maka laga antara Indonesia melawan Jepang bisa menjadi penentu siapakah yang bakal menemani Irak lolos ke babak 16 besar. Saat ini, Jepang dan Indonesia sama-sama mengoleksi 3 poin. Bedanya, Jepang unggul selisih gol dibandingkan dengan Indonesia. Keadaan itulah yang membuat Indonesia harus lebih bekerja keras lagi jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Hafner tak gentar melawan Jepang. Pada pertemuan nanti, Jepang pastinya lebih diunggulkan. Karena secara materi pemain, mereka lebih berkualitas dibandingkan dengan Indonesia. Namun hal itu tak membuat Justin Hafner gentar, karena dirinya dan skuad Garuda bakal berjuang keras demi nama Indonesia. We're gonna do everything to fight for Indonesia, to defend. Justin, we know that Japan have a lot of great players. Yeah. Any statement about that? Yeah, we know they have like world-class players. A lot of players play in the Premier League. Yeah, it's gonna be a tough game, you know. But we have also really strong players. So we're gonna do everything to fight for Indonesia, to defend, and hopefully get a result against them. The attacking is good, like Mitoma, the midfielder, Endo. They're really strong players, so we need to make sure we defend them and be focused. And we'll see what happens. Mitoma siap turun gunung. Dalam 2 pertandingan awal, Jepang tidak memainkan pemain andalan mereka, yakni Kaoru Mitoma.
Pemain Brighton itu sengaja tidak dimainkan karena masih dalam pemulihan cedera. Tapi kabar yang terbaru, Mitoma siap diturunkan dalam pertandingan melawan Indonesia, entah sebagai starter maupun cadangan. Kabar itu semakin menguat saat Mitoma sudah mengikuti sesi latihan yang dijalani oleh timnas Jepang. Jepang tetap mengincar kemenangan. Jika laga antara Jepang melawan Indonesia berakhir imbang, maka kedua tim berhak lolos ke babak 16 besar. Tapi jika melihat kemungkinan tersebut, Wataru Endo sangat tidak setuju. Sebagai kapten, Endo tetap menginginkan kemenangan atas Indonesia. Kami jelas tidak mengincar hasil imbang, jadi kami hanya mengincar kemenangan. Pada dasarnya, ini adalah kilas balik melawan Irak. Biasanya fokus utama adalah mendengarkan apa yang dikatakan pelatih. Namun waktunya diperpanjang karena formatnya adalah diskusi. Tidak hanya para pemain itu sendiri, tetapi juga para pemain yang menyampaikan pendapatnya, kata Endo pada Nikan Sport. Indonesia bisa lolos terlebih dahulu sebelum melawan Jepang. Kemenangan atas Vietnam benar-benar memberikan peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar. Karena berkat kemenangan itu, Indonesia masih bisa lolos, meski pertandingan melawan Jepang belum dimainkan. Kuncinya terjadi di grup A hingga grup C, dan grup A sudah memainkan pertandingan tadi malam. Hasilnya Qatar menang atas Cina, sementara Tajikistan menang atas Lebanon. Hasil yang menguntungkan Indonesia, karena grup A tidak akan mengirimkan wakilnya sebagai peringkat 3 terbaik. Kini nasib Indonesia bisa ditentukan oleh grup B dan grup C. Jika salah satu skenario terjadi di salah satu grup tersebut, maka secara otomatis Indonesia berhak lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Jadi itulah pembahasan menjelang pertemuan akbar antara timnas Indonesia melawan Jepang di matchday terakhir Piala Asia.